Andara Larasati tidak pernah menyukai bunyi alarm. Baginya, dering mekanis yang memecah keheningan pagi adalah sebuah gangguan yang tidak perlu. Tubuhnya, yang telah terlatih oleh disiplin selama bertahun-tahun, secara alami akan terjaga beberapa menit sebelum pukul 5 pagi. Seperti pagi ini, matanya terbuka perlahan, menatap langit-langit apartemennya yang berkelir putih gading. Udara dari pendingin ruangan terasa sejuk di kulitnya. Sebuah kemewahan sederhana yang ia syukuri. Ia beringsut dari tempat tidur. Kakinya yang telanjang menapak di lantai kayu yang hangat. Apartemennya, yang terletak di lantai 20 sebuah gedung hunian di pusat kota, bukanlah sebuah istana. Luasnya cukup, tidak berlebihan. Tidak ada perabotan mencolok atau karya seni seharga miliaran rupiah yang terpajang di dinding. Dindingnya justru dipenuhi rak-rak buku yang menjulang tinggi, syarat dengan buku-buku tentang bisnis, filsafat, sejarah, dan novel-novel klasik. Di sudut ruangan, sebuah teleskop sederhana mengarah ke jendela besar, saksi bisu ketertarikannya pada benda-benda langit. Bagi Andara, kekayaan sejati adalah pengetahuan dan ketenangan, bukan etalase kemewahan. Sambil mengikat rambutnya yang panjang sepinggang menjadi sanggul seadanya, ia berjalan ke dapur. Ia membuka kulkas, mengambil sebutir telur, beberapa lembar roti gandum, dan sebotol air mineral. Tangannya bergerak dengan lincah dan terbiasa, memecahkan telur ke wajan anti lengket, memanggang roti, dan menyeduh kopi hitam pekat dari biji kopi lokal yang baru digilingnya semalam. Aroma kopi yang kuat dan familiar mengisi ruangan, menjadi semacam ritual yang menenangkannya sebelum memulai hari yang ia tahu akan sangat panjang. Duduk di meja makan kayunya yang kecil, ia menyantap sarapannya sambil menatap keluar jendela. Dari ketinggian ini, kota di bawahnya tampak seperti diorama yang rumit, dengan lampu-lampu kendaraan yang mulai merayap di jalanan. Ia bukan bagian dari hiruk-pikuk itu. Setidaknya, tidak dengan cara yang diketahui banyak orang. Andara Larasati, di usianya yang baru menginjak 29 tahun, adalah direktur utama sekaligus pemilik mayoritas saham Larasati Group. Perusahaan itu adalah warisan dari almarhum ayahnya, seorang insinyur jenius yang memulai segalanya dari sebuah bengkel kecil di pinggiran kota. Ayahnya, Pak Baskoro, adalah seorang pria yang membumi. Ia selalu mengajarkan pada Andara bahwa nilai sebuah mesin tidak terletak pada catnya yang mengilap, tetapi pada presisi, daya tahan, dan kinerjanya. Manusia pun begitu, enduk, kata ayahnya suatu ketika, menggunakan panggilan sayangnya. Jangan pernah tertipu oleh pakaian atau jabatan. Lihat hatinya, lihat kerjanya. Ajaran itu meresap begitu dalam hingga menjadi prinsip hidup Andara. Setelah ayahnya meninggal dunia 3 tahun lalu, Andara mengambil alih kendali perusahaan. Ia mengejutkan dewan direksi yang berisi pria-pria tua berpengalaman dengan ketajaman analisis dan keputusan-keputusan beraninya. Di bawah kepemimpinannya, Larasati Group yang awalnya berfokus pada manufaktur dan properti, mulai berekspansi ke sektor retail dan gaya hidup. Akuisisi terbarunya adalah Elysian Mode, sebuah merek butik mewah yang memiliki beberapa gerai di kota-kota besar. Merek itu memiliki reputasi prestisius. Namun laporan internal menunjukkan adanya masalah dalam budaya kerja dan penurunan tingkat kepuasan pelanggan yang loyal. Inilah misinya hari ini. Bukan sebagai Andara Larasati, sang CEO, tetapi sebagai Andara, seorang pelanggan biasa. Ia ingin melakukan diagnosa langsung, merasakan sendiri denyut nadi perusahaan barunya itu. Ia ingin tahu, apakah mesin yang baru ia beli ini memiliki kinerja yang sepadan dengan catnya yang mengilap. Setelah selesai sarapan dan mencuci piringnya sendiri, ia kembali ke kamar untuk berganti pakaian. Pilihannya jatuh pada sepasang celana jeans biru yang warnanya sudah sedikit memudar di bagian lutut. Celana favoritnya karena sangat nyaman. Atasannya adalah kaos katun putih polos tanpa merek, yang ia beli di sebuah toko serba ada. Ia melengkapi penampilannya dengan sepatu kets berwarna abu-abu yang sudah menemaninya berjalan berkilo-kilometer. Rambutnya ia biarkan tergerai lurus, dan wajahnya bersih tanpa riasan sedikit pun, hanya pelembab dan tabir surya. Ia meraih tas jinjing dari kain kanvas yang tersampir di gagang pintu. Isinya bukan dompet kulit buaya atau gawai terbaru. Hanya ada sebuah dompet kain sederhana berisi uang tunai secukupnya dan beberapa kartu, sebuah buku catatan kecil, sebatang pulpen, dan ponselnya yang layarnya sedikit retak di sudut. Ia tidak pernah peduli untuk menggantinya selama fungsinya masih normal. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Seorang wanita muda dengan penampilan yang sangat biasa, yang bisa dengan mudah berbaur di keramaian stasiun kereta atau pasar tradisional. Tidak ada sedikit pun petunjuk tentang kekayaan atau kekuasaan yang ia miliki. Dan memang itulah tujuannya.
Hari ini, penampilannya adalah alat penyamaran sekaligus alat uji. Ujian bagi orang-orang yang akan ia temui. Ia memesan ojek daring melalui ponselnya. Beberapa menit kemudian, ia sudah turun ke lobi, menyapa satpam dengan ramah, dan berjalan keluar menuju gerbang utama, tempat pengemudi ojek dengan jaket hijaunya sudah menunggu. "Kemal Grand Astoria ya, Pak?" katanya sambil mengenakan helm. "Siap, Mbak." Saat motor melaju membelah jalanan pagi, Andara merasakan sedikit debaran di dadanya. Ini bukan tentang rasa takut. Ini adalah antisipasi. Ia akan segera melihat wajah asli dari Elysian Mode. Wajah yang tersembunyi di balik pintu kaca yang berkilauan dan manekin-manekin yang anggun. Wajah yang akan menentukan nasib banyak orang hari ini. Mall Grand Astoria adalah kuil bagi para penganut gaya hidup mewah di kota itu. Lantainya terbuat dari marmer impor yang selalu tampak berkilau. Udaranya sejuk dan beraroma wangi yang dirancang khusus. Campuran teh putih dan kayu aras yang menenangkan sekaligus memberi kesan eksklusif. Alunan musik klasik instrumental yang lembut mengalir dari pengeras suara tersembunyi, menciptakan suasana yang elegan dan tenang. Motor ojek yang ditumpangi Andara berhenti di lobi samping, tempat yang biasanya digunakan untuk penurunan penumpang kendaraan roda 2. Ia mengucapkan terima kasih kepada pengemudi, menyerahkan beberapa lembar uang, dan berjalan menuju pintu masuk utama. Ia melewati barisan mobil-mobil mewah Eropa yang berhenti di lobi valet, dengan para pengemudi pribadi yang siaga membukakan pintu untuk majikan mereka. Seorang penjaga pintu berseragam necis membukakan pintu kaca yang berat untuknya. Tatapannya sempat tertahan sepersekian detik pada penampilan Andara yang kontras dengan lingkungan sekitarnya, sebelum kembali memasang ekspresi netral. Andara melangkah masuk, membiarkan matanya beradaptasi dengan pencahayaan yang dramatis di dalam mall. Tujuannya jelas. Gerai utama Elysian Mode terletak tepat di lantai dasar. Posisinya strategis dan paling mencolok. Dari kejauhan saja, fasad toko itu sudah memancarkan aura kemewahan. Huruf-huruf logam berwarna sampanye bertuliskan, Elysian Mode, terpasang di atas dinding kaca tinggi yang memperlihatkan koleksi terbaru mereka. Saat Andara mendorong pintu kaca toko yang berat, sebuah bel kecil berdentang lembut. Hal pertama yang menyambutnya adalah semburan udara dingin yang lebih intens dan aroma parfum bunga lili yang segar. Interiornya didominasi warna krem, emas pucat, dan abu-abu. Pakaian, tas, dan aksesori ditata seperti karya seni di atas rak-rak minimalis dan di dalam etalase kaca yang diterangi lampu sorot. Semuanya sempurna. Terlalu sempurna. Di tengah ruangan, berdiri seorang wanita dengan postur tubuh yang tegak dan angkuh. Ia mengenakan gaun kerja berwarna hitam yang pas di badan, sepatu hak tinggi runcing, dan rambutnya disanggul modern dengan sangat rapi. Wajahnya dipoles riasan tanpa celah. Di papan nama kecil yang tersemat di dadanya, tertera nama, Riana, Supervisor. Saat itu, Riana sedang memberikan arahan pada seorang staf yang lebih muda. Jarinya menunjuk ke sebuah syal sutra yang lipatannya ia anggap kurang sempurna. Mendengar bunyi bel, mata tajam Riana secara otomatis melirik ke arah pintu masuk. Tatapannya menyapu Andara dari ujung rambut sampai ujung sepatu dalam satu gerakan cepat. Ekspresi wajahnya tidak berubah drastis, tetapi Andara, yang sangat peka dalam membaca bahasa tubuh, bisa menangkapnya dengan jelas. Sebuah kedutan kecil di sudut bibirnya, sebuah pengerasan rahang yang nyaris tak kentara. Itu adalah tatapan penilaian, yang dengan cepat berubah menjadi tatapan pengabaian. Riana kembali fokus pada staf juniornya, seolah-olah Andara tidak pernah ada. "Dewi, sudah berapa kali saya bilang? Lipatan diagonalnya harus 30 derajat. 30, bukan 25. Pelanggan kita membayar untuk kesempurnaan, dan itu dimulai dari cara kita memajang barang." "Baik, Bu Riana." "Maaf," jawab Dewi, staf yang tampak gugup itu, sambil buru-buru memperbaiki lipatan syal. Riana kemudian berbisik pada Dewi, namun suaranya cukup untuk terdengar oleh Andara yang kini berdiri beberapa meter dari mereka. "Lihat itu. Pagi-pagi sudah ada turis salah masuk. Awas jangan sampai dia menyentuh koleksi sutra. Bisa kotor nanti." Dewi tertawa kecil, tawa yang dipaksakan untuk menyenangkan atasannya. Andara hanya diam. Hinaan pertama telah dilontarkan. Ia tidak merasa marah, hanya mencatatnya dalam benak. Data poin nomor 1. Staf senior merendahkan calon pelanggan berdasarkan penampilan dan mengajarkan budaya tersebut pada juniornya. Andara memutuskan untuk memulai penjelajahannya. Ia berjalan perlahan, tangannya tersimpan di saku celana, matanya mengamati setiap detail. Kualitas jahitan pada sebuah gaun, tekstur kulit pada sebuah tas,
Kilau logam pada sebuah gesper. Ia bukan sekadar melihat. Ia sedang melakukan audit kualitas secara diam-diam. Beberapa staf junior yang berpapasan dengannya hanya melempar senyum sekilas yang kaku, seolah takut untuk berinteraksi lebih jauh di bawah pengawasan Riana yang seperti elang. 10 menit berlalu. Selama itu, tidak ada satupun staf yang mendekatinya untuk menawarkan bantuan. Mereka sibuk merapikan pajangan atau berdiri siaga di pos masing-masing. Di sisi lain, ketika seorang wanita parubaya yang menenteng tas tangan bermerek terkenal masuk, Riana langsung menyambutnya dengan senyum lebar dan suara yang dibuat seramah mungkin. "Selamat pagi, Ibu Hartono. Senang sekali melihat Ibu lagi. Ada koleksi baru yang saya yakin Ibu pasti suka," sapa Riana dengan hangat, sambil mengantar wanita itu ke area koleksi eksklusif. Pemandangan itu sangat jelas. Perlakuan yang kontras itu adalah bukti nyata dari penyakit yang menggerogoti butik ini. Di sini, nilai seorang manusia diukur dari merek yang melekat di tubuhnya. Andara berhenti di depan sebuah pajangan gaun malam berwarna zamrud. Ia menyentuh kainnya yang selembut sutra, merasakan kualitasnya. "Permisi." Sebuah suara memanggil dari belakangnya. Andara berbalik, mengira akhirnya ada staf yang akan melayaninya. Ternyata itu adalah seorang petugas keamanan. "Maaf, Mbak. Di area ini mohon untuk tidak menyentuh barang pajangan kecuali jika dibantu oleh staf kami," kata petugas itu dengan sopan, namun tegas. Andara menoleh ke sekeliling. Tidak ada staf di dekatnya. Mereka semua tampak sibuk menghindari kontak mata dengannya. Jelas sekali petugas keamanan itu bertindak atas isyarat atau perintah tak langsung dari Riana. "Baik, terima kasih informasinya," jawab Andara dengan tenang. Data poin nomor 2. Kebijakan dibuat diskriminatif. Pelanggan berpenampilan mewah bebas menyentuh, sementara yang berpenampilan sederhana dilarang. Andara menarik napas dalam-dalam. Diagnosanya menunjukkan hasil yang lebih buruk dari perkiraannya. Ini bukan sekadar masalah pelayanan. Ini adalah masalah martabat manusia. Ia tahu, ia harus memancing ular keluar dari sarangnya. Sudah waktunya untuk eskalasi. Ia berjalan dengan mantap menuju pusat ruangan, tempat koleksi paling mahal dan paling dijaga dipamerkan. Di tengah ruangan, di bawah sorotan lampu yang paling terang, terdapat sebuah etalase kaca berbentuk kubus. Di dalamnya, hanya ada satu benda, sebuah tas tangan bernama Arya. Tas itu dibuat dari kulit buaya asli berwarna biru malam, dengan gesper emas mawar bertatahkan sebongkah batu safir kecil. Itu adalah produk edisi terbatas, hanya diproduksi sebanyak 50 buah di seluruh dunia. Harganya, jika dirupiahkan, setara dengan sebuah mobil keluarga kelas atas. Itu adalah simbol tertinggi status yang ditawarkan oleh Elysian Mode. Andara berdiri di depan etalase itu selama beberapa saat, menatapnya dengan saksama. Ia sengaja memasang ekspresi kagum dan penuh dambaan, ekspresi yang biasa ditunjukkan oleh orang yang menginginkan sesuatu yang jauh di luar jangkauannya. Ia tahu Riana memperhatikannya dari sudut matanya, seperti predator yang mengamati mangsa yang aneh. Setelah merasa cukup membangun suasana, Andara berbalik dan mencari staf terdekat. Pilihannya jatuh pada Dewi, staf yang tadi berbisik-bisik dengan Riana. Dewi tampak salah tingkah saat mata Andara tertuju padanya. "Permisi, Mbak," panggil Andara dengan suara yang jelas dan tenang. "Bisa saya lihat tas yang di dalam kotak kaca itu?" Dewi tampak panik. Ia melirik ke arah Riana, seolah meminta petunjuk. Riana, melihat ini sebagai kesempatan untuk menegaskan dominasinya, berjalan mendekat dengan langkah-langkah yang sengaja diperlambat. Sepatu haknya berketuk di lantai marmer, menciptakan suara klaklok yang tajam dan penuh otoritas. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Riana. Nadanya sopan, tetapi matanya dingin dan meremehkan. "Iya," jawab Andara, menunjuk ke tas Arya. "Saya ingin melihat tas itu lebih dekat. Saya mau periksa bagian dalam dan detail jahitannya." Riana tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Itu adalah senyum seseorang yang sedang menikmati sebuah lelucon pribadi. "Mbak yakin mau lihat yang ini?" tanyanya, memberikan penekanan pada kata, yakin, seolah sedang berbicara dengan anak kecil yang meminta mainan berbahaya. "Sangat yakin," balas Andara. Nadanya tetap datar. Riana menghela napas dengan teatrikal, seolah permintaan Andara adalah sebuah beban yang luar biasa. Ia melirik ke sekeliling. Beberapa pelanggan lain yang berada di dekat situ mulai memperhatikan interaksi mereka. Ini adalah panggung Riana. "Begini, Mbak." Riana memulai ceramahnya dengan suara yang direndahkan namun tetap terdengar jelas.
Tas Arya ini bukan sekadar tas. Ini adalah karya seni. Koleksi terbatas. Harganya, yah, cukup signifikan. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya menggantung. Kami harus sangat berhati-hati. Biasanya, untuk melihat koleksi ini, kami hanya menunjukkannya pada anggota VVIP kami atau berdasarkan janji temu. Itu adalah sebuah kebohongan. Tidak ada aturan seperti itu. Itu adalah aturan yang baru saja diciptakan Riana di tempat. Saya bukan anggota VVIP dan saya tidak punya janji temu, kata Andara. Tapi saya pelanggan di toko Anda, dan saya ingin melihat barang yang Anda jual. Bukankah itu tujuan sebuah toko? Argumen logis Andara membuat wajah Riana sedikit mengeras. Ia tidak menyangka, orang kampung, ini bisa membalas ucapannya. Ia memutuskan untuk menggunakan serangan yang lebih langsung, yang dibungkus dengan kepedulian palsu. Tentu saja, tentu saja. Maksud saya bukan begitu, kata Riana, mengubah taktik. Maksud saya, untuk kenyamanan Mbak juga. Mungkin kalau hanya ingin melihat modelnya sebagai referensi, ada koleksi serupa dengan bahan kulit sapi premium di sebelah sana. Ia menunjuk ke sudut lain toko dengan gerakan dagunya yang angkuh. Harganya lebih terjangkau. Jadi, Mbak bisa lebih leluasa melihat-lihatnya tanpa perlu khawatir. Biar kami juga tidak perlu repot-repot membuka kunci pengaman berlapisnya. Hinaan itu kini telanjang dan brutal. Riana tidak hanya mengatakan Andara tidak mampu membelinya. Ia juga mengatakan Andara adalah sebuah kerepotan, sebuah gangguan. Beberapa pelanggan yang mendengar itu tersenyum geli. Andara kini menjadi pusat perhatian yang memalukan. Ia bisa merasakan tatapan kasihan dan cemooh dari orang-orang di sekitarnya. Dalam hati Andara, tidak ada rasa malu. Yang ada adalah kekecewaan yang mendalam. Penyakit di perusahaan ini sudah kronis. Kankernya sudah menyebar. Riana bukan sekadar karyawan yang buruk. Ia adalah perwujudan dari semua yang salah dalam industri jasa mewah. Arogansi, diskriminasi, dan hilangnya esensi dari pelayanan itu sendiri. Andara menatap lurus ke mata Riana. Tatapannya tidak marah, tidak juga takut. Hanya sebuah tatapan yang tenang dan menusuk, yang entah kenapa membuat Riana merasa sedikit tidak nyaman. Saya tidak mau lihat yang lain, kata Andara dengan suara yang pelan namun tegas, memotong semua kemungkinan dalih lainnya. Saya mau lihat yang ini, sekarang. Ketegasan yang tak terduga itu membuat Riana terdiam sejenak. Ia terbiasa dengan orang-orang seperti Andara yang akan langsung minder atau pergi setelah dihina secara halus. Tapi wanita ini berbeda. Ada sesuatu dalam ketenangannya yang mengganggu Riana. Merasa harga dirinya sebagai penguasa di toko itu ditantang, Riana memutuskan untuk mengakhiri permainan ini. Baiklah, desisnya dengan kesal. Jika Mbak memaksa. Dengan gerakan kasar, ia mengeluarkan sebuah kunci elektronik dari sakunya dan mendekati etalase kaca. Ia sengaja melakukannya dengan lambat, seolah ingin menunjukkan betapa merepotkannya permintaan ini. Sementara itu, Andara hanya berdiri diam dan menunggu. Ia tahu babak selanjutnya akan segera dimulai. Dan di babak itu, akan ada pemain baru yang muncul. Dengan gerakan yang mengandung kekesalan yang tak tertutupi, Riana menekan beberapa tombol pada panel di samping etalase. Terdengar bunyi klik yang lembut dan lapisan kaca tebal itu bergeser ke samping dengan desisan hidrolik yang nyaris tak terdengar. Udara di dalam etalase yang dingin dan kering kini menyentuh kulit Andara. Riana mengenakan sepasang sarung tangan katun putih yang ia ambil dari laci tersembunyi. Sebuah prosedur standar yang kini ia lakukan dengan nuansa drama yang berlebihan. Tangannya yang bersarung tangan dengan hati-hati mengangkat tas Arya dari dudukannya dan meletakkannya di atas nampan berlapis bludru hitam di atas meja konter. Bunyi tas itu mendarat di atas bludru seharusnya lembut. Namun di telinga Andara, itu terdengar seperti sebuah bantingan yang tertahan. Silakan, kata Riana. Nadanya datar dan penuh keengganan. Ia berdiri bersedekap, matanya mengawasi setiap gerakan Andara, seolah Andara adalah seorang pencuri yang siap beraksi. Kulitnya dari buaya Nil, sangat sensitif terhadap goresan, terutama dari kuku. Jadi mohon berhati-hati. Gespernya emas murni, batu safirnya asli dari Sri Lanka. Sudah puas dengan penjelasannya? Nada bicaranya jelas-jelas menyiratkan. Cepat selesaikan urusanmu dan pergi. Andara mengabaikan racun dalam suara Riana. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit, mengamati tas itu tanpa menyentuhnya. Ia bisa melihat kualitas pengerjaan yang luar biasa. Setiap jahitan tangan tampak sempurna. Gradasi warna biru pada kulitnya tampak alami dan dalam. Ini memang sebuah produk yang bagus,
yang sayangnya dijual oleh orang yang sangat tidak bagus. Tiba-tiba, sebuah perangkat komunikasi kecil di telinga Riana berkedip. Ia menyentuhnya. Ya, halo? Oh, Ibu Anggraini sudah tiba? Baik, saya segera ke sana. Riana menatap Andara dengan tatapan jengkel. Kehadiran seorang pelanggan VVIP yang sesungguhnya adalah alasan yang sempurna untuk meninggalkan gangguan ini. Saya ada urusan yang lebih penting, katanya tanpa basa-basi. Jangan lama-lama. Dan ingat, jangan disentuh. Dengan itu, Riana berbalik dan berjalan dengan cepat ke arah pintu masuk untuk menyambut pelanggan istimewanya, meninggalkan Andara sendirian di depan konter dengan tas seharga ratusan juta rupiah. Andara hanya bisa menggelengkan kepalanya perlahan. Sikap Riana adalah puncak dari pelayanan yang buruk. Ia ditinggalkan begitu saja, dengan pesan yang menghina. Saat ia merenungkan betapa rusaknya budaya di tempat ini, sebuah suara ragu-ragu terdengar dari sampingnya. Permisi, Bu. Andara menoleh. Seorang pemuda berseragam staf berdiri di sana. Wajahnya tampak familiar. Itu adalah Bima Wijoyo, trainee yang tadi sempat ia lihat dimarahi oleh Riana karena hal sepele. Wajah Bima tampak sedikit gugup, namun matanya memancarkan ketulusan yang kontras dengan tatapan dingin Riana. Penggunaannya atas sapaan, Bu, bukan, Mbak, adalah sebuah bentuk penghormatan kecil yang terasa begitu besar di tengah lautan penghinaan yang baru saja Andara terima. Maafkan saya atas nama Ibu Riana, Bu, kata Bima dengan suara pelan. Sikapnya tadi sangat tidak pantas. Andara sedikit terkejut. Dibutuhkan keberanian bagi seorang trainee untuk mengkritik atasannya di depan orang asing. Tidak apa-apa, jawab Andara dengan senyum kecil yang tulus. Itu bukan salahmu. Tetap saja, Bu. Seharusnya tidak seperti itu, desak Bima. Ia kemudian melirik ke tas Arya di atas nampan. Matanya berbinar, menunjukkan antusiasme yang murni. Ibu tertarik dengan Arya? Ini salah satu koleksi favorit saya. Oh ya? Kenapa? Tanya Andara, kini benar-benar tertarik. Bima tampak lebih rileks saat berbicara tentang sesuatu yang ia sukai. Bukan hanya karena bahannya yang mahal, Bu, tapi ceritanya. Desainer tas ini terinspirasi dari langit malam di Gurun Atacama, tempat paling jernih di dunia untuk melihat bintang. Makanya warnanya biru malam pekat. Dan gesper safirnya itu melambangkan bintang utara, bintang yang menjadi penunjuk arah bagi para pengembara. Penjelasan Bima begitu hidup dan penuh gairah. Ia tidak berbicara tentang harga atau status. Ia berbicara tentang seni, inspirasi, dan makna. Inilah yang seharusnya menjadi esensi dari penjualan barang mewah. Bagian dalamnya, lanjut Bima, sambil dengan hati-hati membuka pengait tas itu, dilapisi dengan kulit domba yang sangat lembut. Ada kompartemen kecil dengan plakat logam yang diukir dengan nomor seri. Karena hanya ada 50 di dunia, setiap nomornya menjadi sangat berarti. Andara mendengarkan dengan saksama. Ia mengajukan beberapa pertanyaan tentang proses pembuatan, tentang sang pengrajin, dan Bima menjawab semuanya dengan detail dan semangat. Pemuda ini jelas telah melakukan risetnya. Ia mencintai produk yang ia jual, bukan sekadar melihatnya sebagai label harga. Kamu sudah berapa lama bekerja di sini? Tanya Andara, mengalihkan pembicaraan. Baru 3 bulan, Bu. Masih masa percobaan. Jawab Bima, sedikit malu-malu. Dan kamu suka pekerjaanmu? Sangat suka, Bu. Saya selalu bermimpi bisa bekerja di industri ini. Saya suka bertemu orang dan belajar tentang produk-produk indah seperti ini, katanya. Matanya bersinar jujur. Andara tersenyum. Di tengah-tengah lingkungan kerja yang beracun, ia telah menemukan satu sel yang sehat. Satu tunas harapan. Bima Wijoyo adalah tipe karyawan yang ingin ia miliki di perusahaannya. Tulus, berpengetahuan, bersemangat, dan yang terpenting, ia memiliki rasa hormat pada orang lain tanpa memandang penampilan mereka. Andara membuat catatan mental yang sangat jelas tentang nama pemuda itu. Ia harus memastikan permata seperti ini tidak akan kusam karena tekanan dari lingkungan yang buruk. Ia harus diselamatkan. Percakapan hangat antara Andara dan Bima terinterupsi oleh suara langkah kaki yang tajam dan cepat. Riana kembali. Raut wajahnya tampak masam. Pelanggan VVIP-nya rupanya hanya mampir sebentar dan tidak melakukan pembelian besar. Suasana hatinya yang buruk kini mencari pelampiasan. Dan pemandangan di depannya adalah target yang sempurna. Ia melihat Bima, seorang trainee rendahan, sedang berbicara akrab dengan wanita berpenampilan sederhana yang tadi ia hina. Lebih parahnya lagi,
Bima bahkan berani membuka tas Arya, sesuatu yang ia sendiri lakukan dengan penuh keengganan. Di mata Riana, ini adalah sebuah tindakan pembangkangan. Bima tidak hanya membuang-buang waktu, tetapi juga telah melanggar perintah tak langsungnya dan merusak aura eksklusif yang coba ia bangun. Kemarahan mendidih di dalam dirinya. Tanpa ragu, ia berjalan menghampiri mereka. Ia tidak mempedulikan beberapa pelanggan lain yang berada dalam jangkauan pendengaran. Bima, bentaknya. Suaranya bergema di ruangan yang tadinya hening. Bima terlonjak kaget. Wajahnya langsung pucat. Iya, Bu Riana. Riana tidak memandang Andara sama sekali. Seolah wanita itu hanyalah perabot tak terlihat. Seluruh amarahnya ia tumpahkan pada Bima. Sedang apa kamu di sini? Siapa yang menyuruhmu melayani dia? Katanya sambil menunjuk Andara dengan gerakan dagu yang menghina. Kamu pikir perusahaan membayar gajimu untuk mengobrol dan bermain-main dengan tas seharga mobil? Setiap kata adalah sabetan cambuk. Bima menunduk, tidak berani menatap mata atasannya. Maaf, Bu. Saya hanya mencoba membantu. Membantu? Potong Riana dengan tawa sinis yang keras. Kamu itu tidak membantu. Kamu itu membuang-buang waktu perusahaan. Wanita ini tidak akan pernah membeli tas itu. Kamu paham? Lihat saja penampilannya. Kamu hanya membuang napasmu yang berharga dan waktuku yang lebih berharga lagi karena harus mengawasimu. Penghinaan itu kini mencapai puncaknya. Riana tidak hanya menyerang Andara, tetapi ia melakukannya dengan cara mempermalukan seorang bawahannya di depan umum. Ia menghancurkan kepercayaan diri seorang karyawan muda yang hanya mencoba bekerja dengan baik. Ia menginjak-injak martabat dua orang sekaligus dalam satu tarikan napas. Itulah titiknya. Batas kesabaran Andara telah terlampaui. Selama ini ia hanya mengobservasi, mengumpulkan data, menahan diri. Tapi sekarang, ini bukan lagi tentang dirinya yang dihina. Ini tentang karyawannya yang tulus sedang dizalimi. Ini tentang budaya kerja yang merusak dan harus segera dihentikan sebelum menelan lebih banyak korban seperti Bima. Hawa dingin yang tenang menyelimuti Andara. Kemarahannya tidak meledak-ledak. Ia berubah menjadi setenang dan sedingin bongkahan es. Ia menegakkan tubuhnya. Ia meletakkan tangannya dengan lembut di bahu Bima yang gemetar, sebuah isyarat dukungan. Lalu, ia menatap Riana. Langsung ke matanya. Cukup, kata Andara. Suaranya tidak keras, nyaris seperti bisikan. Namun, ada bobot dan kekuatan di dalamnya yang membuat Riana terdiam seketika. Ruangan yang tadinya ramai dengan suara Riana kini menjadi senyap. Semua orang menatap ke arah mereka. Saya ingin tahu nama lengkap Anda, lanjut Andara. Matanya yang tajam tidak lepas dari Riana. Dan nama lengkap pemuda ini. Riana, yang terkejut oleh perubahan sikap Andara yang mendadak, butuh sesaat untuk memulihkan kesombongannya. Ia mengira ini adalah ancaman kosong dari pelanggan yang tersinggung. Untuk apa? Anda mau membuat laporan pengaduan? Riana tertawa kecil, sebuah tawa yang dipaksakan. Silakan saja. Tidak akan ada gunanya. Nama saya Riana Wulandari, supervisor di sini. Ia kemudian menunjuk Bima dengan jijik. Dan dia Bima Wijoyo. Seorang trainee yang jelas-jelas masih butuh banyak sekali pelatihan tentang cara mengenali pelanggan potensial. Dengan gerakan dramatis, Riana mengambil sebuah kartu nama dari sakunya dan menyodorkannya pada Andara. Ini kartu nama saya. Laporkan saja sesuka Anda. Andara menerima kartu nama itu. Ia tidak membalas penghinaan Riana. Ia hanya menatap kartu itu sejenak, lalu melipatnya dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Ia menoleh ke Bima dan memberinya senyuman kecil yang menenangkan, seolah berkata, semua akan baik-baik saja. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Andara berbalik dan berjalan dengan langkah mantap menuju pintu keluar. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia meninggalkan Riana yang merasa menang, Bima yang bingung dan ketakutan, dan para penonton yang berbisik-bisik. Di benak Andara, keputusan telah dibuat. Vonis telah dijatuhkan. Sekarang tinggal menunggu waktu eksekusinya. Begitu melewati pintu kaca Elysian Mode, Andara tidak memperlambat langkahnya. Udara mal yang sejuk terasa tidak mampu mendinginkan api dingin yang menyala di dalam dirinya. Ia berjalan lurus melintasi koridor marmer yang ramai, mengabaikan etalase-etalase gemerlapan di kiri dan kanannya. Pikirannya bekerja dengan cepat, menyusun rencana tindakan dengan presisi seorang jenderal perang. Ia tidak mencari eskalator untuk turun atau pintu keluar mal. Sebaliknya, ia berjalan menuju lobi utama,
Tempat sekelompok sofa nyaman ditata di bawah sebuah atrium raksasa. Ia memilih sebuah sofa tunggal di sudut yang paling sepi, duduk, dan meletakkan tas kanvasnya di sampingnya. Dari luar, ia tampak seperti seorang pengunjung mal yang sedang beristirahat. Namun di dalam, otaknya sedang memproses semua informasi yang telah ia kumpulkan. Arogansi, diskriminasi, budaya kerja yang beracun, penghinaan publik terhadap staf. Semua itu adalah gejala dari penyakit yang harus segera diangkat akarnya. Ia mengeluarkan ponselnya yang layarnya sedikit retak. Jari-jarinya tidak membuka daftar kontak. Ia menekan serangkaian nomor dengan cepat. Nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Itu adalah nomor pribadi Hermawan Soedibio, General Manager yang ia tunjuk untuk mengelola seluruh operasional Elysian Mode di Indonesia. Nada sambung berbunyi 2 kali sebelum diangkat. Selamat siang. Terdengar suara bariton yang profesional dan penuh hormat di seberang sana. Hermawan, ini Andara, kata Andara langsung, tanpa basa-basi. Terdengar sedikit keterkejutan dalam hening sesaat sebelum Hermawan menjawab. Selamat siang, Bu Andara. Ada yang bisa saya bantu? Tidak biasanya ibu menelepon langsung. Hermawan adalah seorang eksekutif veteran yang tahu betul bahwa panggilan langsung dari pemilik besar seperti Andara Larasati, terutama di jam kerja, bukanlah untuk obrolan santai. Itu adalah pertanda adanya sesuatu yang sangat penting atau sangat salah. Saya di Mal Grand Astoria, lanjut Andara. Suaranya dingin dan tanpa emosi, yang justru membuatnya terdengar semakin berbahaya. Saya ingin Anda mengumpulkan seluruh staf butik Elysian Mode yang bertugas di lantai dasar hari ini. Seluruhnya. Mulai dari supervisor, staf penjualan, kasir, hingga petugas keamanan yang berjaga di pintu. Saya tidak mau ada satupun yang terkecuali. Hermawan di seberang sana langsung siaga. Baik, Bu. Di mana mereka harus berkumpul? Di ruang rapat utama di menara kantor Anda. Beri saya waktu 15 menit dari sekarang. Saya akan berjalan ke sana. Pastikan semua sudah ada di tempat saat saya tiba. Baik, Bu. Segera saya laksanakan. Jawab Hermawan tanpa bertanya lebih lanjut. Ia tahu ini bukan waktunya untuk bertanya. Ini adalah waktunya untuk bertindak. Andara menutup teleponnya. Misi penyamarannya telah berakhir. Kini saatnya Andara Larasati, sang CEO, mengambil alih panggung. Sementara itu, di dalam butik Elysian Mode, Riana sedang menikmati kemenangannya. Ia merasa telah berhasil menegakkan aturan dan menunjukkan siapa yang berkuasa. Ia sedang menceritakan kembali kejadian itu dengan bangga kepada Dewi. Lihat kan, orang seperti itu harus diberi pelajaran, katanya dengan angkuh. Tiba-tiba, perangkat komunikasi di telinga semua staf berbunyi serentak. Bukan suara Riana, tapi suara manajer toko yang berada di ruangannya di belakang, yang baru saja menerima telepon panik dari Pak Hermawan. Perhatian untuk semua staf. Perintah dari manajemen puncak. Semua staf yang bertugas hari ini, tanpa kecuali, diminta segera berkumpul di ruang rapat utama di menara kantor. Sekarang juga, tinggalkan semua aktivitas. Kosongkan toko. Suara manajer toko itu terdengar tegang dan mendesak. Suasana di butik langsung berubah. Dari kesombongan dan bisik-bisik, menjadi kebingungan dan kepanikan. Rapat dadakan? Dari manajemen puncak? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ada apa ini? Tanya Dewi pada Riana. Wajahnya cemas. Riana mengerutkan kening. Sedikit rasa tidak nyaman mulai merayapinya. Tetapi egonya dengan cepat menepisnya. Entahlah, paling juga evaluasi penjualan mendadak. Merepotkan saja. Ayo, jangan sampai kita yang terakhir tiba. Ia masih belum bisa menghubungkan wanita berpenampilan sederhana tadi dengan perintah mendadak dari jajaran direksi tertinggi. Di benaknya, kedua hal itu berasal dari dua alam semesta yang berbeda. Para staf mulai bergerak dengan cemas. Mereka saling berpandangan, bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Petugas keamanan meminta maaf kepada beberapa pelanggan yang masih ada di dalam dan memasang tanda, tutup sementara, di pintu kaca. Bima, dengan wajah yang masih pucat, ikut berjalan dalam rombongan. Hatinya berdebar kencang. Ia punya firasat buruk bahwa ini ada hubungannya dengan kejadian tadi, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Rombongan kecil staf Elysian Mode itu berjalan cepat melintasi mal, menuju pintu penghubung ke menara perkantoran. Riana berjalan di paling depan, dagunya terangkat tinggi, masih dengan aura superioritasnya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan menuju pengadilannya sendiri.
Ruang rapat utama di menara kantor Elysian Mode adalah sebuah ruangan yang dirancang untuk mengintimidasi. Sebuah meja kayu mahoni yang panjang dan berat membentang di tengah ruangan, dikelilingi oleh kursi-kursi kulit hitam yang tampak mahal. Di salah satu dinding, sebuah layar presentasi raksasa dalam keadaan mati, memantulkan bayangan cemas dari para staf yang baru saja masuk. Rombongan kecil itu memasuki ruangan dengan canggung. Tidak ada yang berani berbicara. Mereka memilih kursi secara acak, menciptakan jarak satu sama lain seolah-olah kecemasan adalah penyakit menular. Bima memilih kursi paling ujung, di sudut ruangan, berharap dirinya bisa menjadi tidak terlihat. Sebaliknya, Riana, yang sudah berhasil mengumpulkan kembali rasa percaya dirinya, memilih kursi yang cukup dekat dengan kepala meja. Ia ingin menunjukkan posisinya. Ia merapikan gaunnya dan duduk dengan punggung tegak, siap menghadapi evaluasi apapun yang akan datang. Hening yang tegang menguasai ruangan selama beberapa menit. Tepat ketika Riana mulai merasa tidak sabar, pintu di ujung ruangan terbuka. Pak Hermawan Soedibio masuk lebih dulu. Ia adalah seorang pria akhir 40-an dengan rambut yang mulai memutih di pelipis dan setelan jas yang disetrika dengan sempurna. Wajahnya yang biasanya ramah kini tampak kaku dan serius. Kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat semua staf menegakkan punggung mereka. Namun, bukan Pak Hermawan yang membuat napas Riana tercekat di tenggorokan. Di belakang Pak Hermawan, berjalan dengan tenang, adalah sosok wanita yang baru beberapa menit lalu ia hina-hina di butik. Wanita dengan celana jeans pudar, kaos putih polos, dan tas kanvas sederhana. Wanita itu melangkah masuk ke dalam ruang rapat dewan yang megah seolah-olah ia adalah pemilik tempat itu. Dunia Riana seakan berhenti berputar. Otaknya mencoba memproses pemandangan yang mustahil ini. Mengapa wanita ini ada di sini? Mengapa ia masuk bersama General Manager? Berbagai kemungkinan yang mengerikan mulai berkelebat di benaknya. Tetapi semuanya terasa terlalu absurd untuk menjadi kenyataan. Wajahnya yang tadi dipoles dengan riasan percaya diri kini mulai kehilangan warnanya. Senyum sinis yang biasanya terpasang di bibirnya lenyap tak berbekas, digantikan oleh kekakuan topeng horor. Pak Hermawan berjalan ke kepala meja, sementara Andara berhenti dan berdiri di sampingnya, menghadap ke seluruh staf yang kini menatapnya dengan berbagai ekspresi, bingung, penasaran, dan, dalam kasus Riana, ketakutan murni. Selamat siang semuanya. Suara Pak Hermawan yang berat memecah keheningan. Saya tahu panggilan ini sangat mendadak, dan saya minta maaf atas ketidaknyamanannya. Saya memanggil Anda semua ke sini atas perintah langsung dari pimpinan tertinggi kita. Pak Hermawan berhenti sejenak, lalu menggerakkan tangannya ke arah wanita di sampingnya. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda semua, Ibu Andara Larasati. Beliau adalah Direktur Utama dari Larasati Group, dan merupakan pemilik baru dari Elysian Mode Indonesia. Jika sebuah bom meledak di ruangan itu, efeknya mungkin tidak akan sedramatis pengumuman tersebut. Terjadi keheningan total selama 3 detik, yang kemudian disusul oleh desahan dan napas tertahan yang serentak. Dewi, staf yang tadi menjadi antek Riana, menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya terbelalak ngeri. Staf-staf lain saling pandang dengan tidak percaya. Bima, di sudut ruangan, mengangkat kepalanya. Matanya bertemu dengan mata Andara sejenak, dan ia melihat secercah senyum tipis di sana sebelum wanita itu kembali memasang ekspresi serius. Namun, reaksi paling dramatis datang dari Riana. Wajahnya yang sudah pucat kini menjadi seputih kertas. Kakinya lemas, dan ia harus berpegangan pada tepi meja untuk menahan tubuhnya agar tidak merosot dari kursi. Suara dengung keras memenuhi telinganya. Wanita yang ia sebut, turis salah masuk. Wanita yang ia tuduh tidak akan mampu membeli apapun. Wanita yang ia usir secara tidak langsung. Wanita itu adalah pemilik perusahaan. Pemilik nasibnya. Andara melangkah maju 1 langkah. Ia tidak perlu meninggikan suaranya. Perhatian seluruh ruangan sudah tertuju padanya. Selamat siang, sapanya dengan tenang. Seperti yang telah diperkenalkan oleh Pak Hermawan, nama saya Andara Larasati. Beberapa minggu lalu, perusahaan saya, Larasati Group, secara resmi mengakuisisi Elysian Mode. Ia berhenti, membiarkan informasi itu meresap. Matanya menyapu setiap wajah di ruangan itu. Saya percaya bahwa untuk memahami sebuah perusahaan, saya tidak bisa hanya membaca laporan di atas kertas. Saya harus turun langsung. Merasakan denyut nadinya. Hari ini, saya datang ke butik Anda bukan sebagai CEO. Saya datang sebagai seorang pelanggan biasa. Setiap kata yang ia ucapkan bagai palu godam yang menghantam Riana.
Saya datang dengan penampilan sederhana dengan sebuah tujuan. Saya ingin tahu, apakah Elysian Mode melayani pelanggan berdasarkan nilai kemanusiaan mereka, atau hanya berdasarkan nilai dompet yang mereka perlihatkan. Dan hari ini, saya mendapatkan jawabannya dengan sangat jelas. Andara mulai berjalan perlahan. Tangannya berada di belakang punggung. Langkahnya mantap dan terukur. Saya melihat pelayanan yang didasarkan pada penilaian penampilan. Saya merasakan sambutan yang dingin karena saya tidak memakai pakaian bermerek. Saya bahkan dilarang menyentuh barang, sementara pelanggan lain yang terlihat lebih meyakinkan, dilayani seperti raja. Ia berhenti tepat di belakang kursi Riana. Riana bisa merasakan kehadiran Andara di belakangnya seperti hawa dingin yang menusuk tulang punggungnya. Ia membeku, tidak berani bergerak, bahkan tidak berani bernapas. Puncaknya, lanjut Andara. Suaranya kini terdengar tepat di atas kepala Riana. Saya menyaksikan seorang supervisor, seorang pemimpin, secara terbuka mempermalukan bawahannya yang hanya mencoba melakukan pekerjaannya dengan tulus. Seorang supervisor yang lebih mementingkan egonya daripada martabat karyawannya dan kepuasan pelanggannya. Andara kembali berjalan ke depan, kini berdiri berhadapan langsung dengan Riana yang menunduk dalam-dalam, tidak berani mengangkat wajahnya. Ibu Riana Wulandari, panggil Andara. Namanya diucapkan dengan jelas dan tajam. Perusahaan ini tidak dibangun untuk menjadi panggung kesombongan Anda. Anda tidak hanya gagal dalam tugas Anda untuk melayani, Anda telah secara aktif merendahkan martabat manusia, Anda telah meracuni lingkungan kerja, dan Anda telah mencoreng nama baik yang coba dibangun oleh ratusan orang di perusahaan ini. Perilaku Anda adalah sebuah penyakit, dan penyakit harus disingkirkan sebelum menyebar lebih jauh. Andara menarik napas sejenak. Menatap lurus ke arah Riana yang mulai gemetar hebat. Atas nama Larasati Group dan atas wewenang saya sebagai direktur utama, mulai detik ini, Anda saya pecat. Kata, pecat, itu menggema di ruang rapat yang senyap. Kata itu begitu final, begitu absolut, hingga terasa seperti bunyi pintu besi yang dibanting tertutup. Selama beberapa detik, Riana tetap membeku. Kemudian, seolah-olah sebuah bendungan di dalam dirinya pecah. Ia tersentak dari kursinya. Ia tidak lagi peduli dengan citra angkuhnya. Topengnya telah hancur berkeping-keping. Dengan wajah yang basah oleh air mata dan riasan yang mulai luntur, ia terhuyung-huyung mendekati Andara. Ibu, ibu, tolong jangan, Bu. Ratapnya, suaranya parau dan pecah. Saya mohon, Bu, beri saya kesempatan lagi. Saya bersumpah. Saya tidak tahu kalau itu ibu. Kalau saya tahu, saya tidak akan mungkin. Andara mengangkat satu tangannya, sebuah gerakan sederhana yang langsung menghentikan rentetan permohonan Riana. Ekspresi wajah Andara tidak berubah. Tetap tenang, namun sorot matanya tegas tanpa ampun. Justru disitulah letak kesalahan fundamental Anda, Riana. Balas Andara, suaranya tetap terkendali. Anda mengatakan, kalau saya tahu. Itu artinya, jika yang datang tadi adalah orang biasa lain yang bukan pemilik perusahaan, Anda akan tetap melakukan hal yang sama. Anda akan tetap menghinanya. Andara menggelengkan kepalanya perlahan. Penyesalan Anda saat ini bukan karena Anda sadar bahwa perbuatan Anda salah secara moral. Penyesalan Anda hanya karena Anda ketahuan oleh orang yang memiliki kuasa atas Anda. Itu bukan penyesalan. Itu namanya rasa takut. Itu tidak tulus. Dan saya tidak memiliki tempat untuk ketidaktulusan semacam itu di perusahaan saya. Setiap kalimat Andara adalah sebuah vonis yang tidak bisa diganggu-gugat. Logikanya tajam dan mematikan. Riana mencoba membuka mulut untuk membantah, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa keluar. Ia tahu Andara benar. Ia menangis bukan karena ia menyesali keangkuhannya. Ia menangis karena kehilangan pekerjaan, status, dan harga dirinya dalam sekejap. Saya mohon, Bu. Saya punya cicilan. Tia. Semua orang punya masalah, Riana. Potong Andara. Tetapi masalah pribadi tidak pernah bisa menjadi pembenaran untuk memperlakukan orang lain dengan buruk. Andara kemudian menoleh ke arah Pak Hermawan. Pak Hermawan, tolong pastikan proses administrasi pemutusan hubungan kerja saudari Riana selesai hari ini juga. Minta bantuan keamanan untuk mendampinginya mengambil barang-barang pribadinya di loker. Pastikan semuanya berjalan sesuai prosedur dan hak-haknya sebagai mantan karyawan dipenuhi sesuai aturan. Perintah itu begitu efisien dan dingin. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Pak Hermawan mengangguk tegas. Baik, Bu Andara. Riana akhirnya luruh. Kakinya tak sanggup lagi menopang tubuhnya,
dan ia jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin, menangis terseduh-seduh. Pemandangan itu begitu menyedihkan, kontras dengan citra supervisor angkuh yang ia tampilkan 1 jam yang lalu. Dewi dan beberapa staf lain hanya bisa menatap ngeri. Tidak ada satupun yang berani mendekat atau menolong. Mereka terlalu takut. Mengabaikan pemandangan itu, Andara mengalihkan perhatiannya. Tatapannya yang tadi setajam es kini mulai menghangat. Matanya menyapu seisi ruangan, mencari satu wajah. Bima Wijoyo, panggilnya. Di ujung meja, Bima terperanjat mendengar namanya dipanggil. Seluruh tubuhnya menegang. Dengan gugup, ia mendorong kursinya ke belakang dan berdiri. Semua mata kini tertuju padanya. Maju ke depan, perintah Andara dengan lembut. Bima berjalan dengan langkah kaku. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang menantinya. Apakah ia juga akan dihukum karena dianggap terlibat? Ketika Bima sudah berdiri di hadapannya, Andara tersenyum. Senyum tulus pertama yang ia tunjukkan di ruangan itu. Hari ini, kata Andara, suaranya kini terdengar jelas dan hangat, ditujukan kepada semua orang di ruangan itu. Di tengah-tengah kekecewaan yang saya rasakan, saya menemukan satu percikan cahaya. Saya menemukan seorang karyawan yang masih memegang teguh nilai-nilai yang seharusnya menjadi fondasi perusahaan ini. Saya menemukan seseorang yang bekerja dengan hati, dengan semangat, dan yang terpenting, dengan rasa hormat yang tulus kepada orang lain. Andara menatap Bima dengan bangga. Bima, Anda tidak menilai saya dari pakaian yang saya kenakan. Anda tidak mengabaikan saya. Anda mendekati saya, meminta maaf atas perlakuan yang tidak menyenangkan, dan melayani saya dengan pengetahuan produk yang luar biasa dan kebaikan yang murni. Anda menunjukkan karakter sejati Anda. Wajah Bima memerah. Ia tidak tahu harus berkata apa. Orang-orang seperti Anda adalah aset paling berharga bagi perusahaan ini, lanjut Andara. Ia kemudian menoleh ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, tolong segera proses pembatalan status trainee untuk Bima Wijoyo. Efektif mulai besok pagi, promosikan dia menjadi asisten supervisor untuk butik Grand Astoria. Berikan dia bimbingan dan pelatihan kepemimpinan yang ia butuhkan, karena orang-orang dengan integritas seperti dialah yang akan menjadi masa depan Elysian Mode. Ruangan itu kembali dilanda keheningan. Namun kali ini adalah keheningan yang penuh dengan keterkejutan yang positif. Bima menatap Andara dengan mata berkaca-kaca. Tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Dari seorang trainee yang ketakutan, kini ia menjadi seorang asisten supervisor. Ya, terima kasih banyak, Bu. Hanya itu yang berhasil keluar dari mulut Bima. Suaranya bergetar karena emosi. Jangan berterima kasih pada saya, kata Andara. Berterima kasihlah pada karaktermu sendiri. Kamu mendapatkan ini karena siapa dirimu, bukan karena siapapun. Andara menatap seluruh staf sekali lagi. Pesannya kini menjadi sangat jelas. Hukuman dan penghargaan, konsekuensi dan ganjaran. Keduanya disampaikan secara langsung dan adil. Pelajaran hari itu tidak akan pernah mereka lupakan. Berita tentang kejadian di ruang rapat Elysian Mode menyebar lebih cepat dari api yang membakar padang rumput kering. Awalnya, itu hanyalah bisik-bisik di antara staf yang terguncang saat mereka kembali ke butik yang masih ditutup sementara. Cerita tentang Riana yang dipecat di tempat dan Bima yang dipromosikan secara dramatis menjadi topik utama. Namun, di era digital, tidak ada informasi yang bisa dibendung. Melalui grup percakapan di aplikasi perpesanan, cerita itu melompat dari satu cabang Elysian Mode ke cabang lainnya. Dalam hitungan jam, insiden Grand Astoria sudah menjadi legenda urban di internal perusahaan. Staf penjualan di Surabaya membahasnya saat makan siang. Manajer butik di Bali menelepon rekannya di Jakarta untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Cerita itu bahkan merembet ke divisi lain di bawah naungan Larasati Group. Para insinyur di pabrik manufaktur, para agen pemasaran di divisi properti, semua mendengar versi cerita mereka masing-masing. Di setiap penceritaan ulang, detailnya mungkin sedikit berubah, namun esensinya tetap sama. Sang pemilik baru, Andara Larasati, adalah seorang pemimpin yang tidak bisa dianggap remeh. Ia adil, tegas, dan memiliki mata yang bisa menembus penampilan luar untuk melihat karakter seseorang. Sosoknya yang tadinya hanya sebuah nama di struktur organisasi kini memiliki wujud, kepribadian, dan sebuah kisah yang menginspirasi sekaligus mengintimidasi. Andara tahu betul efek riak yang akan ditimbulkan oleh tindakannya. Dan ia tidak berniat membiarkan momentum itu hilang. Keesokan harinya, ia tidak beristirahat. Pukul 8 pagi, ia sudah memimpin rapat dengan seluruh jajaran manajer senior dari divisi retail Larasati Group.
Di ruang rapat utama kantor pusat Larasati Group yang lebih besar dan megah, Andara berdiri di depan para manajer yang tampak tegang. Ia tidak lagi mengenakan kaos dan jeans. Hari ini ia mengenakan blus sederhana namun elegan dan celana bahan, menunjukkan bahwa ia bisa beradaptasi dengan lingkungan apapun, namun esensinya tetap sama. Selamat pagi, sapanya. Saya yakin sebagian besar dari Anda sudah mendengar tentang insiden di salah satu gerai kita kemarin. Para manajer mengangguk serempak. Saya tidak akan menyebut nama atau mengulangi detailnya untuk mempermalukan siapapun lebih jauh, lanjut Andara. Tetapi saya ingin kita semua menggunakan kejadian kemarin sebagai sebuah studi kasus. Sebagai sebuah cermin untuk kita semua berkaca. Apa yang terjadi kemarin bukanlah kesalahan satu orang. Itu adalah gejala dari sebuah budaya yang salah, yang mungkin tanpa sadar telah kita biarkan tumbuh. Ia menatap tajam ke setiap manajer. Kita terlalu fokus pada target penjualan, pada angka, pada laba. Kita lupa bahwa bisnis retail dan jasa pada intinya adalah bisnis tentang manusia. Tentang bagaimana kita membuat orang lain merasa dihargai dan dihormati. Andara kemudian mengumumkan rencananya. Ia meluncurkan sebuah program pelatihan wajib berskala besar untuk seluruh karyawan yang berhadapan langsung dengan pelanggan di semua lini bisnis retailnya. Program itu ia beri nama, Pelayanan Berbasis Martabat. Pelatihan ini tidak akan diisi dengan teknik penjualan yang agresif, melainkan dengan modul tentang empati, kecerdasan emosional, komunikasi nonverbal, dan cara mengatasi bias bawah sadar. Saya ingin setiap karyawan kita, dari petugas kebersihan hingga manajer butik, memahami bahwa setiap orang yang melangkahkan kaki ke properti kita adalah tamu yang terhormat, terlepas dari apa yang mereka kenakan, bagaimana cara mereka berbicara, atau berapa banyak uang yang mereka miliki, tegasnya. Sebagai puncak dari rangkaian tindakannya, sore itu, sebuah surat dikirimkan dari alamat email Andara Larasati ke seluruh karyawan Larasati Group di seluruh Indonesia. Subjeknya singkat dan kuat, nilai kita yang sebenarnya. Isi surat itu bukanlah bahasa korporat yang kaku, melainkan tulisan yang personal dan tulus dari seorang pemimpin. Kepada seluruh keluarga besar Larasati Group. Kemarin, saya mendapatkan sebuah pelajaran berharga. Pelajaran tentang betapa mudahnya kita sebagai manusia menilai sebuah buku dari sampulnya. Dan betapa berbahayanya penilaian itu jika menjadi sebuah kebiasaan dalam perusahaan kita. Mulai hari ini, saya ingin menegaskan kembali nilai-nilai yang menjadi fondasi perusahaan ini sejak didirikan oleh almarhum ayah saya. Nilai seorang pelanggan tidak ditentukan oleh merek pakaiannya. Dan nilai perusahaan kita tidak ditentukan oleh laba kuartalan semata. Nilai kita yang sebenarnya ditentukan oleh cara kita memperlakukan setiap orang, di setiap kesempatan. Rasa hormat bukanlah sebuah bonus yang kita berikan kepada mereka yang kita anggap penting atau kaya. Rasa hormat adalah standar minimum yang wajib kita berikan kepada sesama manusia. Inilah identitas kita. Inilah yang akan membedakan kita dari yang lain. Mari kita bangun sebuah lingkungan kerja di mana kebaikan, empati, dan integritas lebih berharga daripada angka penjualan. Mari kita ciptakan tempat di mana setiap karyawan bangga bukan hanya karena produk yang kita jual, tetapi karena cara kita memperlakukan satu sama lain dan pelanggan kita. Terima kasih atas kerja keras Anda semua. Mari kita tumbuh bersama, menjadi lebih baik bersama. Hormat saya, Andara Larasati. Surat itu menjadi sebuah manifesto. Dibagikan, dicetak, dan ditempel di ruang-ruang istirahat karyawan. Gema dari kejadian di Grand Astoria kini telah diresmikan menjadi sebuah doktrin perusahaan. Perubahan itu telah dimulai. Bukan hanya dari atas ke bawah, tetapi juga dari dalam keluar. 3 bulan telah berlalu sejak insiden Grand Astoria mengguncang Larasati Group. Musim telah berganti, dan begitu pula atmosfer di dalam perusahaan. Gema dari tindakan tegas Andara tidak memudar seiring waktu. Sebaliknya, ia mengendap dan menjadi fondasi dari sebuah norma baru. Program pelayanan berbasis martabat telah berjalan di seluruh cabang, dan laporan awal menunjukkan hasil yang luar biasa. Tingkat kepuasan pelanggan meroket, dan yang lebih mengejutkan lagi bagi para manajer lama, angka penjualan ikut menanjak. Pelanggan yang merasa dihargai ternyata lebih loyal dan lebih sering kembali. Suatu Sabtu pagi yang cerah, Andara Larasati sekali lagi mendapati dirinya berdiri di depan Mall Grand Astoria. Hari ini tidak ada misi penyamaran, tidak ada agenda tersembunyi. Ini adalah sebuah kunjungan personal. Sebuah cara untuk melihat sendiri hasil dari badai yang telah ia ciptakan. Ia sengaja mengenakan pakaian yang hampir sama seperti kunjungannya 3 bulan lalu. Sebuah blus katun sederhana, celana kain yang nyaman, dan sepatu kets. Ia ingin memberikan ujian terakhir.
Bukan untuk stafnya, tetapi untuk dirinya sendiri, untuk memastikan bahwa perubahan yang ia paksakan benar-benar telah berakar. Saat ia mendekati pintu masuk utama butik Elysian Mode, seorang petugas keamanan yang berbeda membukakan pintu kaca yang berat untuknya. "Selamat pagi, Bu. Selamat datang di Elysian Mode, selamat berbelanja." Sapanya dengan senyum yang tulus dan ramah, matanya tidak memindai penampilan Andara, melainkan menatapnya dengan sopan. Langkah pertama memasuki butik langsung terasa berbeda. Aroma bunga lili yang sama, alunan musik klasik yang sama, tetapi hawanya terasa lebih ringan dan hangat. Dulu, udara di sini terasa kaku dan penuh penilaian. Sekarang, terasa lebih hidup dan menyambut. Para staf penjualan tidak lagi berdiri kaku seperti patung. Mereka bergerak dengan luwes, beberapa tersenyum pada pelanggan, yang lain sibuk membantu dengan antusias. Andara berjalan perlahan, berpura-pura melihat-lihat koleksi. Seorang staf wanita muda menghampirinya. "Selamat pagi, Bu. Jika ada yang bisa saya bantu, jangan ragu memanggil saya, ya." "Silakan melihat-lihat dengan nyaman." Staf itu kemudian memberinya ruang, tidak membuntutinya dengan tatapan curiga, memberinya kebebasan untuk menjelajah. Ini adalah pendekatan yang sempurna, menawarkan bantuan tanpa memaksa, menunjukkan kehadiran tanpa mengintimidasi. Mata Andara kemudian tertuju pada sesosok pemuda yang sedang memberikan arahan kepada dua orang trainee baru. Itu adalah Bima Wijoyo. Penampilannya telah berubah. Ia mengenakan setelan kerja yang rapi, dan di papan namanya kini tertera jabatan, asisten supervisor. Namun, yang paling berubah bukanlah penampilannya, melainkan auranya. Dulu ia adalah pemuda yang gugup dan takut-takut. Kini ia memancarkan kepercayaan diri yang tenang. Ia tidak angkuh seperti Riana, melainkan berwibawa. Andara mendengar potongan kalimat yang Bima ucapkan kepada para trainee. "Ingat, tugas utama kita bukan menjual produk. Tugas utama kita adalah membuat setiap tamu yang datang merasa diterima dan dihargai. Produk yang bagus bisa ditiru, tapi pengalaman yang tulus tidak akan bisa tergantikan. Anggap setiap orang yang masuk ke pintu itu sebagai tamu terhormat di rumah kita sendiri." Itu adalah musik terindah di telinga Andara. Filosofinya telah hidup dan diwariskan ke generasi karyawan selanjutnya melalui orang yang tepat. Saat itulah, Bima tanpa sengaja menoleh dan melihat Andara. Matanya melebar sejenak karena terkejut, yang kemudian dengan cepat berganti menjadi senyum lebar yang penuh rasa hormat dan kehangatan. Ia segera menghampiri Andara. "Ibu Andara, selamat datang kembali." Sapanya dengan tulus. Tidak ada lagi kegugupan dalam suaranya. "Sebuah kehormatan besar ibu bisa berkunjung lagi." "Selamat pagi, Bima," balas Andara sambil tersenyum. "Saya hanya sedang lewat." Kelihatannya Anda sudah sangat cocok dengan peran baru Anda. Wajah Bima memerah sedikit karena pujian itu. "Saya hanya berusaha menjalankan kepercayaan yang ibu berikan. Semua berkat bimbingan ibu dan Pak Hermawan. Suasana di sini juga jauh lebih baik sekarang, Bu. Tim lebih solid. Semua orang bekerja dengan lebih semangat. Kami tidak lagi bekerja dalam ketakutan." "Saya senang mendengarnya," kata Andara. Saat mereka sedang berbincang, mata Andara menangkap sebuah pemandangan di sudut lain toko. Sepasang suami istri, mungkin berusia pertengahan 30-an, berpenampilan sangat sederhana layaknya pengunjung mal pada umumnya, sedang melihat-lihat sebuah dompet kecil. Mereka tampak ragu-ragu, mungkin khawatir dengan harganya. Dewi, staf yang dulu menjadi pengikut setia Riana, mendekati pasangan itu. Andara memperhatikan dengan saksama. Dewi yang dulu akan mengabaikan pelanggan seperti itu, kini memasang senyum yang ramah. "Dompet ini memang modelnya simpel tapi elegan ya, Pak, Bu. Boleh kalau mau dipegang, untuk merasakan kualitas kulitnya," katanya dengan lembut. Suami istri itu tampak terkejut dengan keramahan tersebut. Mereka tersenyum dan mulai bertanya-tanya tentang produk itu. Dewi melayani mereka dengan sabar, menjelaskan keunggulannya tanpa sedikit pun nada merendahkan. Itulah bukti yang paling nyata. Perubahan itu bukan hanya pertunjukan di depan atasan. Perubahan itu telah menjadi kebiasaan baru, sebuah budaya yang meresap dalam setiap interaksi. Pelajaran telah benar-benar dipahami. Andara merasa hatinya dipenuhi kehangatan. "Kerja bagus, Bima," bisiknya pada Bima. "Lanjutkan apa yang sudah kamu lakukan. Saya sangat bangga dengan tim ini." Setelah berbincang sebentar, Andara pamit. Ia berjalan keluar dari butik, meninggalkan atmosfer positif yang kini menyelimuti tempat itu. Saat ia melangkah kembali ke koridor mal yang ramai,
Ia merasakan sebuah kepuasan yang mendalam, sebuah perasaan yang jauh lebih berharga daripada laporan laba rugi yang paling menguntungkan sekalipun. Ia teringat lagi pada ajaran ayahnya. Mesin terbaik dinilai dari kinerjanya, bukan dari catnya yang mengilap. Hari ini, ia merasa telah berhasil memperbaiki sebuah mesin yang indah namun rusak. Ia telah membersihkan karat arogansi, meminyaki kembali roda-rodanya dengan empati, dan menyetelnya kembali dengan nilai-nilai martabat. Kini, mesin itu tidak hanya berjalan, ia berjalan dengan sempurna, menghasilkan bukan hanya keuntungan, tetapi juga kebaikan. Elysian Mode tidak lagi hanya menjual kemewahan yang bisa dibeli. Di bawah kepemimpinan Andara Larasati, perusahaan itu kini menawarkan sesuatu yang jauh lebih langka dan tak ternilai. Sebuah kemewahan dalam perlakuan, di mana setiap orang, tanpa terkecuali, dihargai sebagaimana mestinya. Dan itulah warisan sejati yang ingin ia bangun. Sebuah awal yang baru, untuk sebuah budaya yang baru. Tamat. 1 tahun kemudian, di sebuah ballroom hotel bintang 5 yang megah, kilatan lampu blitz menyambar-nyambar dan tepuk tangan bergemuruh. Di atas panggung, Andara Larasati, dalam balutan gaun malam berwarna biru tua yang sederhana namun elegan, baru saja menerima sebuah piala kristal yang berkilauan. Larasati Group, secara spesifik divisi retail Elysian Mode, baru saja dinobatkan sebagai perusahaan dengan budaya pelayanan terbaik tahun ini oleh sebuah majalah bisnis paling bergengsi di Asia Tenggara. Andara melangkah ke podium, senyum tulus terukir di wajahnya. Ia tidak menyiapkan pidato yang panjang. Ia hanya berbicara dari hati. Terima kasih banyak atas penghargaan yang luar biasa ini. Mulainya, suaranya yang tenang terdengar jelas di seluruh ruangan. Setahun yang lalu, kami memulai sebuah perjalanan untuk mendefinisikan kembali apa arti kemewahan. Kami menyadari bahwa kemewahan sejati bukanlah tentang label harga yang mahal atau material yang langka. Kemewahan sejati adalah sebuah perasaan. Perasaan dihargai, perasaan dihormati, perasaan diterima apa adanya. Ia berhenti sejenak. Matanya menatap para hadirin yang terdiri dari para CEO dan petinggi korporat. Penghargaan ini bukanlah milik saya. Ini adalah milik setiap karyawan Larasati Group yang setiap hari memilih untuk bekerja dengan hati. Dari petugas keamanan yang menyapa dengan senyum tulus, hingga staf penjualan yang melayani dengan empati, hingga para pemimpin tim yang membimbing dengan integritas. Merekalah wajah kemewahan yang sebenarnya. Kepada mereka semua, saya dedikasikan piala ini. Terima kasih. Tepuk tangan kembali membahana, lebih keras dari sebelumnya. Andara mengangguk sopan dan turun dari panggung, menyerahkan piala itu kepada Pak Hermawan yang menyambutnya dengan mata berkaca-kaca penuh bangga. 2 hari setelah acara penghargaan itu, Andara melakukan sesuatu yang telah menjadi kebiasaannya. Tanpa pengawalan dan tanpa pemberitahuan, ia mengunjungi gerai utama Elysian Mode di Mall Grand Astoria. Ia datang pada jam sibuk di akhir pekan. Pemandangan di dalam butik membuatnya tersenyum. Toko itu ramai, namun suasananya tetap terkendali dan menyenangkan. Ia melihat Bima Wijoyo, yang kini secara resmi menjabat sebagai manajer butik, sedang berdiri di tengah ruangan. Ia tidak hanya memberi perintah, tetapi ia turun tangan langsung, membantu seorang ibu muda yang kerepotan dengan kereta bayi dan beberapa kantong belanjaan. Bima dengan sigap menawarkan untuk menyimpan barang-barang sang ibu di konter penitipan sementara ia berbelanja dengan lebih leluasa. Sebuah tindakan kecil yang meninggalkan kesan besar. Bima akhirnya menyadari kehadiran Andara dan segera menghampirinya. Ibu Andara, selamat siang. Selamat atas penghargaannya. Kami semua di sini sangat bangga. Itu penghargaan untuk kalian semua, Bima. Balas Andara. Bagaimana keadaan? Luar biasa, Bu. Kemarin ada sepasang turis. Mereka datang hanya memakai sandal dan celana pendek. Mereka bercerita bahwa mereka baru saja kehilangan koper di bandara. Tim kami tidak hanya membantu mereka menemukan pakaian ganti, tetapi juga membantu mencarikan informasi kontak maskapai dan menenangkan mereka. Mereka tidak membeli banyak, tapi mereka pergi dari sini dengan senyuman dan berjanji akan kembali lagi jika berkunjung ke kota ini. Itu lebih berharga dari penjualan manapun. Andara mengangguk puas. Inilah bukti kesuksesan yang sesungguhnya. Budaya itu telah mendarah daging. Ia menepuk bahu Bima dengan bangga sebelum pamit. Di belahan lain kota, di sebuah pusat perbelanjaan kelas menengah yang riuh dan padat, seorang wanita sedang melipat tumpukan kaos di sebuah toko serba ada. Wajahnya tampak lelah, dan sorot matanya yang dulu tajam dan angkuh kini meredup, digantikan oleh kelelahan yang kronis. Dia adalah Riana. Setelah dipecat dari Elysian Mode, reputasinya hancur.
Tidak ada satupun butik mewah yang mau menerimanya. Ia terpaksa memulai dari bawah lagi, di tempat yang jauh dari gemerlap dunia yang pernah ia puja. Gajinya jauh lebih kecil, pekerjaannya jauh lebih berat. Saat sedang merapikan pajangan, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi berita muncul di layar. Andara Larasati, sosok di balik revolusi pelayanan industri retail. Di bawah judul itu terpampang foto Andara yang sedang tersenyum di atas panggung sambil memegang piala kristal. Riana menatap foto itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa iri yang pahit, tetapi untuk pertama kalinya, ada juga secercah pemahaman. Selama berbulan-bulan ia menyalahkan Andara, menyalahkan nasib buruknya. Tapi kini, setelah setiap hari melayani ratusan orang dari berbagai kalangan tanpa bisa memilih-milih, ia mulai mengerti. Kesalahannya bukan karena ia menghina seorang CEO yang menyamar. Kesalahannya adalah ia akan menghina siapapun yang ia anggap tidak pantas. Tidak peduli siapa mereka. Ia kalah bukan karena satu kesalahan, tetapi karena seluruh filosofi hidupnya yang salah. Sebuah penyesalan yang sunyi dan terlambat kini merayapi hatinya. Ia mengunci ponselnya, menarik napas panjang, dan kembali bekerja. Jalan penebusannya masih panjang dan mungkin tidak akan pernah membawanya kembali ke puncak, tetapi setidaknya, ia sudah mulai melangkah. Malam itu, Andara berdiri di balkon apartemennya, menatap kerlip lampu kota. Piala kristal dari malam penghargaan itu berdiri anggun di atas meja kerjanya. Pikirannya melayang pada ayahnya. Ia berharap ayahnya bisa melihat ini semua. Ia tidak hanya menjaga warisan ayahnya, ia telah memberinya jiwa yang baru. Ia menyadari bahwa memecat Riana bukanlah sebuah kemenangan. Kemenangan yang sesungguhnya adalah menciptakan sebuah sistem di mana seorang Bima bisa berkembang, dan sebuah budaya di mana semua orang, dari pelanggan hingga karyawan, bisa merasakan martabat mereka dihormati. Itulah kemewahan tertinggi. Dan di bawah langit malam yang sama yang pernah menginspirasi sebuah tas tangan mahal, Andara Larasati tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai.